Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Syafif dengan NIM 23014120130227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai reputabilitas dari kelas serta reputabilitas antar kelas. Berdasarkan perhitungan saya mengenai data tadi, diperoleh hasil nilai heritabilitas bobot sapi Bali bernilai negatif 0,1 dan nilai heritabilitas bobot sapi Bali bernilai negatif 0,16. Hasil kedua perhitungan tersebut tidak termasuk dalam rentang heritabilitas karena nilai heritabilitas yang baik yaitu 0 sampai 1. Menurut Lasmono et al. 2018 menyatakan bahwa nilai heritabilitas secara luas diartikan dalam bilangan desimal berkisar 0 sampai 1. Nilai heritabilitas bobot sapi dan bobot lahir sapi Bali tidak termasuk dalam rentang karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Satriawan et al. 2017 menyatakan bahwa nilai heritabilitas adalah petunjuk kisaran suatu karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang kedua itu perhitungan mengenai korelasi genetik. Berdasarkan perhitungan saya mengenai data dari saya sendiri, diperoleh hasil nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi Bali berkisar 0,07. Hasil ini termasuk dalam rentang korelasi genetik karena rentang korelasi genetik yaitu berkisar negatif 1 sampai 1. Menurut Mahmud dan Tribudi 2020 menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan keeratan antara suatu sifat dengan sifat lainnya. Semakin tinggi nilai korelasinya, maka semakin besar perubahan sifat yang berkorelasi ke arah positif atau ke arah negatif. Nilai korelasi genetik antara keduanya akan tetapi bernilai sangat rendah. Widya Ningrum 2017 menyatakan bahwa kategori nilai korelasi genetik yaitu 0,05 sampai 0,25 tergolong rendah, 0,25 sampai 0,5 tergolong sedang, dan 0,5 sampai 1 tergolong tinggi. Korelasi genetik dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai reputabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan saya mengenai nilai reputabilitas dalam kelas yaitu dari data bobot lahir sapi Bali sebesar 0,49, sedangkan nilai reputabilitas dalam kelas untuk data bobot sapi Bali yaitu negatif 0,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai reputabilitas antar kelas data bobot lahir sapi Bali termasuk dalam rentang, sedangkan nilai reputabilitas bobot sapi Bali tidak termasuk karena rentang nilai reputabilitas yang baik yaitu berkisar 0 sampai 1. Oristiana et al. 2017 menyatakan bahwa rentang nilai reputabilitas berkisar 0 sampai 1. Jika nilai reputabilitas semakin mendekati angka 1, maka kemampuan ternak untuk mengulangi sifat yang sama pada pengujian berikutnya akan semakin tinggi. Nilai reputabilitas dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik. Sitanggang 2018 menyatakan bahwa estimasi nilai reputabilitas dipengaruhi oleh pengaruh acak pendulum efek, yaitu berupa faktor lingkungan dan faktor genetik, umur, dan musim. Kesimpulan, ilmu pemulihan ternak merupakan pengaplikasian dari mata kuliah genetika sehingga dapat bermanfaat berupa
Pemahaman mahasiswa akan genetika semakin dalam ketika belajar ilmu pemulihan ternak. Pengaplikasian yang dapat dilakukan berupa peningkatan mutu genetik ternak. Pemulihan ternak dapat memelihara ternak untuk menjaga kemurnian galur atau ras serta memperbaiki produksi dan kualitas ternak. Berdasarkan praktikum ilmu pemulihan ternak dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas ternak yang baik yaitu mendekati angka 1, yang artinya pewarisan sifat atau genetik akan semakin baik. Nilai korelasi genetik yang baik yaitu mendekati angka 1, yang artinya antara satu sifat dengan sifat lainnya akan memiliki keterkaitan yang lebih baik dan lebih tinggi. Nilai repeatabilitas yang baik yaitu yang mendekati angka 1, yang artinya proses pengulangan sifat atau gen akan semakin baik di percobaan berikutnya. Berikut merupakan daftar pustaka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.